Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Adi, yang saya hormati Ibunda Ririn dan Ibunda Nurmila dan Ustadz siapa Pak? Ustadz Ihsan Abdul Rasid. Ihsan Abdul Rasid. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam majelis yang mulia ini. Salawat dan salam kita sanjungkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu istiqomah dalam mencintai Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Untuk tidak panjang kalam, marilah kita mulai acara ini dengan membacakan khatam Quran, dimulai dari surat At-Takasur. Dimulai dari dibuka dulu Bu, kemudian sambutan. Oh gitu. Ya, tadi sudah dibuka. Disambutan dulu ya Pak ya? Iya, iya. Ya. Tadi alhamdulillah kita sudah tadi buka dengan ya kita belum buka ya. Kita buka dulu majelis kita ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan Al-Fatihah mendapatkan keberkahan selama berlangsungnya acara ini dan pada diri kita masing-masing. Suratun Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan dibawakan oleh Pak Adi. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena malam hari ini kita dapat berjumpa kembali, berkumpul kembali, bersilaturahim dan thalabul ilmi dalam kemasan khataman Quran pengurus PK Paksi Kota Depok. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, nikmatan panjang umur, kenikmatan kesehatan dan juga kenikmatan iman sehingga kita masih bisa melaksanakan semua syariat-syariat Allah di muka bumi ini, dan semoga selalu bersemangat untuk memperjuangkan Al-Quran, dinul Islam, dan bergerak terus demi tegaknya Islam di bumi Allah ini. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabi'in serta umat Islam memperjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi di awal saya menyampaikan satu ayat dari surat Muhammad ayat ke-7 yang mungkin sudah sering kita dengar dan mungkin sudah
beberapa kali dibahas. Yang bunyinya tadi yang Bismillahirrahmanirrahim. Intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Yang artinya, dan jika engkau menolong agama Allah, insan surullah yang surkum, maka Allah akan menegakkan kedudukanmu, sabit akdamakum, dan intan surullah yang surkum. Coba kita lihat di terjemahannya ya. Saya tadi lupa. Ayat ke-7, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu intan surullah yang surkum wa yusabbit akdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Sadaqallahul-azim. Maaf, agak lupa. Dengan ayat ini, marilah kita jadi sebuah penyemangat buat kita semua sebagai pengurus Bikapaksi Kota Depok untuk terus bersemangat menolong agama Allah dengan cara kita, dengan kemampuan kita untuk melalui organisasi Bikapaksi ini, dengan segala kemampuan yang kita miliki, baik tenaga, materi, maupun ilmu, waktu, dan kesempatan yang kita miliki untuk terus bergerak dengan berbagai upaya yang bisa kita lakukan, dengan potensi masing-masing yang kita miliki untuk semaksimal mungkin bergerak menegakkan agama Allah, memperjuangkan agama Allah, menyebarkan, mengenalkan agama Allah ini melalui organisasi Bikapaksi, melalui gerakan pendidikan Al-Quran, melalui gerakan pembinaan keluarga sakinah di Kota Depok ini khususnya, dan juga secara umum di Indonesia dan di dunia ini. Semoga kita terus selalu berikan semangat, dan melalui acara khataman ini adalah bagian dari upaya kita untuk terus mengisi, mencas kembali semangat kita, pengetahuan kita, motivasi kita agar terus senantiasa menolong agama Allah, senantiasa bersemangat agar apa yang kita kerjakan, apa yang kita perjuangkan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan pada sambutan hari ini, dan marilah nanti kita dengarkan kultum yang hari ini mendapat kehadiran Ayah tolong dong telepon Wardah. Ibu Nurmila, dan nanti tausiah oleh pengasuh kita yang selalu mendampingi kita, Ustadz Ihsan Abdul Rashid. Dan selanjutnya marilah saya kembalikan kepada MC. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Dari Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Dirutda kita yang selalu memberikan semangat kita, selalu dekat, selalu berjuang dengan Al-Quran. Acara selanjutnya adalah hikmah kalamullah yang akan disampaikan oleh Bunda Haja Nurmilah. Dipersilakan. Bu Mila, mic-nya belum dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengasuh kita Bapak Ustadz Haji Ihsan Abdul Rashid MM. Yang saya hormati Direktur Daerah Bapak Haji Insinyur Adi Kurnia Komara, Bunda Ririn, Ustadz Muhadi, Bu Wahyulia,
Mudah-mudahan semuanya kita senantiasa Allah berikan kesehatan, sehat afiat dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saya akan menyampaikan sedikit apa yang saya baca dari Al-Quran Juz 29, yaitu Surah Al-Muluk. Surah Al-Muluk ayat 1 dan ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji di antara kalian, di antaramu, ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah Maha perkasa lagi Maha pengampun. Pada ayat ini pesan yang sampai adalah, atau pesan yang tercantum di dalam ayat ini adalah bahwa yang pertama adalah kita meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah biyadihil mulk, adalah apa yang ada di langit, di bumi ini adalah segala sesuatu Allah yang Maha berkuasa, semuanya atas kehendak Allah, biiznillah, biyadihil muluk. Allah ya yang merajai semuanya. Betapa manusia itu adalah makhluk yang lemah, yang tidak mampu melakukan sesuatu kecuali atas izin Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup. Kematian dan kehidupan itu pada akhirnya adalah liyabluwakum, untuk menguji kepada. Ini Allah menyampaikan kalimat dengan mendahului kematian daripada kehidupan. Alladzi khalaqal mauta. Satu sisi ketika dulu itu menjadi sebuah informasi yang punya makna yang berbeda. Karena kematian dulu yang disebutkan, baru setelah itu kehidupan. Berbeda dengan kehidupan dulu baru kematian, tetapi kita diingatkan bahwa sesungguhnya kita dari tidak ada menjadi ada dan kembali tidak ada. Alladzi khalaqal mauta, kehidupan, kematian itu hakikatnya adalah liyabluwakum ayyukum, untuk menguji kepada ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya di antara kalian. Di sini juga Allah menyampaikan kalimat yang sangat indah, Masya Allah. Di situ ayyukum ahsanu, bukan aksaru. Bedanya kalau ahsanu adalah yang terbaik amalnya, bukan aksar, bukan yang terbanyak. Jadi kalimat ini punya makna segala sesuatu, apapun yang kita lakukan ini, ayyukum ahsan, lakukanlah yang terbaik. Jadi tidak sekedar banyak, tidak sekedar berbuat, tetapi kita berupaya bagaimana melakukan sesuatu itu adalah ahsan. Kita sholat, tidak sekedar sholat, tapi bagaimana kita mencapai sholat kita itu ahsan. Kita puasa Ramadan, bagaimana tidak sekedar puasa, tetapi bagaimana puasa kita menjadi ahsan.
Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan, dalam ibadah keseharian, dalam ibadah, dalam kehidupan sosial kemasyarakat, ayyukum ahsanu amala. Jadi kita itu dilihat, diuji siapa yang terbaik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Pengampun. Jadi melalui ayat ini kita diingatkan bahwasanya apa yang kita lakukan adalah bagaimana kita berusaha, kita mampu melakukan sesuatu, mempersembahkan sesuatu yang terbaik. Ya, sebagaimana mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin kita sebagai pemimpin, kita akan melihat siapa di antara teman-teman kita, anggota kita yang paling baik, yang paling bagus kerjanya. Ya, barangkali begitu contoh sederhana ya. Gitu. Jadi Allah akan melihat, akan menguji kepada kita, siapa di antara kita yang ahsanu amala, berbuat itu adalah yang terbaik. Kemudian saya sampaikan juga selain daripada makna-makna yang terkandung, fadilah ya, fadilah yang terkandung dalam surah Al-Muluk ini. Yang pertama adalah fadilah dalam sebuah hadis disampaikan man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kullalailah mana'ahullahu biha min adzabil qabri. Siapa orang yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulk, artinya surah Al-Muluk, maka dia akan Allah cegah dari azab kubur. Ini hadis tentang keutamaan membaca surah Al-Muluk. Jadi mudah-mudahan dengan spirit ini kita bisa mendawamkan surah Al-Muluk kullalailah, setiap malam ya, untuk kita berdoa kepada Allah. Dengan fadilah ini Allah jauhkan kita dari azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dia juga fadilah lain adalah surah Al-Muluk itu memberi syafaat. Suratu fil Quran salasuna ayah syafaat li rajulin hatta ghufira lahu. Jadi siapa yang membaca surah dalam Al-Quran yang berjumlah 30 ayat, yaitu surah Al-Muluk, maka dia akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah sampai ia diampuni dosa-dosanya. Kemudian fa'akhrajathu minan nar, dia dikeluarkan dari api neraka. Kemudian khasamat an sahibuha hatta adkhalatul jannah, sampai orang yang membaca yang senantiasa sahibuha membaca surah Al-Muluk, maka ia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang saya dapat sampaikan, apa yang terkandung dalam surah Al-Muluk dan fadilah membaca surah Al-Muluk. Mudah-mudahan kita Allah berikan istiqomah dalam membaca. Tentu saja semuanya Al-Quran mulia dan Al-Quran surah-surah lain juga mempunyai fadilah. Ya, ini yang saya sampaikan dalam surah Al-Muluk. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakilah pada Bunda Haji Nurmila yang telah menyampaikan kalamullah. Semoga kita termasuk istiqomah dalam mengamalkan surat Al-Muluk, insya Allah. Dan Ustaz Hari juga Ustadz kita sudah siap, Ustadz Kiai Haji Ihsan Abdul Rashid. Insya Allah acara selanjutnya adalah khatam Quran yang dimulai dari surat At-Takasur ya. Ya, saya dengar. Ya, ini.
Silakan Bu. Ya, untuk awal mohon berkenan kepada Ustadz Ihsan untuk memulai tabarukan, untuk memulai khatmul Quran, dimulai dari surah At-Takatsur. Baik, terdengar suara saya? Alhamdulillah bagus, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Oh ya, silakan Pak Adi lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bundarin silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa addadah. Yahsabu anna malahu ahladah. Kalla layumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Ustadz Muhadi, silakan Ustadz. Ustadz Muhadi. Ustadz Muhadi, silakan. Belum ada suaranya. Mungkin headsetnya bermasalah. Ya, sekarang kedengaran. Halo? Ya, sekarang kedengaran. Ya, lanjut. Ya, silakan Ustadz Muhadi surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Ya, Ustadz Abdul Aziz, silakan Ustadz. Lanjut.
Surah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق Allahul Azim. Bu Wahyulia lanjut silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ya, silakan kembali ke Ustadz Ihsan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Silakan Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahu azim. Ya, Bunda Rin, silakan. Ya, Bunda Rin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Sadaqallahul azim. Ya, Ustadz Muhadi lanjut silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ustaz Aziz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Allah warhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan khatam Quran. Kemudian acara dilanjutkan dengan kajian bersama pengasuh kita Bapak Ustadz Haji Ihsan Abdul Rashid MM. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Kedengaran suara saya, Bu? Kedengaran. Iya. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Agak kecil Ustaz. Kurang mic-nya. Ininya dilepas kayaknya deh. Ini tadi saya makinnya nggak kedengeran. Iya, tadi Mas Muhadi nggak kedengaran pakai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa abdah. Wa azza zungdahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Para asatidz, para pengurus PD PK Paksi Kota Depok yang saya cintai karena Allah,
Ustadz Adi yang nun jauh di sana tapi terasa begitu dekat. Ya, sama halnya dengan ada Ustadz Abdul Aziz, sudah lama nggak jumpa nih, padahal dekat di Depok. Muhadi, alhamdulillah wasilah disuruh kultum bisa jumpa walaupun online. Ada Bunda Ririn, alhamdulillah, dan Ibu Lina. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan dalam lindungan serta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para asatidz yang saya hormati, yang berbahagia ini akan berulang, jadi saya pikir tidak pakai tema yang insidental. Kita akan berkesinambungan walaupun sebentar. Nah, karena saya agak dadakan dapat infonya, jadi dan saya sedang kesana kemari begitu, jadi belum sempat dibuatkan PowerPoint. Insya Allah kesempatan lain bisa menyambung materinya. Materi yang akan saya bawakan malam ini dan kesempatan jika Allah memberikan usia panjang kepada kita, yaitu tentang akhlak kepada Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu para asatidz yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, seorang telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi ya bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kalimat pertama disebut syahadatut tauhid. Pernyataan bahwa Rasul, di mana dia harus mengikuti contoh, mencintai, mengikuti. Suaranya agak kurang jelas Ustaz, Mama. Kurang jelas ya? Iya. Kedengaran ya? Iya. Mungkin headsetnya agak kurang bagus mic-nya. Masih kurang. Sekarang bagus, Tes. Nah, gitu Ustaz. Bagus sekarang. Jelas banget. Oh iya. Iya, pakai ini aja, insyaallah. Maaf, kameranya mungkin agak naik dikit. Kepalanya kepotong. Iya. Oke, siap. Baik. Iya, siap. Nah, jelas. Biar enak dilihatnya. Iya. Jelas ya? Lanjut Ustaz, Mama. Ya, para asatidz yang saya hormati, jadi ketika seseorang telah berikrar dua kalimat syahadat, syahadat yang pertama adalah syahadat tauhid, syahadat yang kedua adalah syahadatul Rasul. Syahadat tauhid berarti dia mengimani, mengakui, meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb-nya yang berhak satu-satunya diibadahi. Syahadatul Rasul berarti dia berikrar, berarti dia berjanji bahwa hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus diikutinya, yang harus diteladaninya, yang harus dia contoh di dalam kehidupan sehari-harinya sebagai konsekuensi dari syahadatul Rasul maupun syahadat tauhid. Nah, syahadatul tauhid ini ketika seseorang sudah ya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia harus melakukan akhlak terbaik sebagai pondasi utama. Jadi saya mengambil tinjauannya dari sisi akhlak. Ya. Sebelum dia berakhlak kepada makhluk,
yang lainnya, maka seseorang yang sudah sahadu tauhid adalah dia berakhlak yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan bagaimana dia menjaga hablum minallah. Baru dia melakukan hablum minannas. Nah, akhlak terbaik seseorang yang telah berikrar itu adalah beriman. Ya. Iman artinya apa? Tasdiqum bil qalbi. Dia meyakini dengan sepenuh hati, dengan sebenarnya. Tasdik, membenarkan. Ya, di dalam hatinya. Wa iqrarun bil lisan. Ya. Dia harus mau memproklamirkan. Dia mau melafadzkan. Ya, dia mau menampilkan saya muslim. Ya. Dan wa amalun bil arkan. Yang ketiga adalah dia mengamalkan, mempraktekannya, melaksanakannya dalam seluruh, ya, dengan seluruh anggota badannya. Nah, ketika ketiga ini menyatu, hatinya, lisannya, dan perbuatannya, inilah akhlak pertama seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada beda antara hati dengan lisannya. Kalau terjadi perbedaan antara hati dengan lisannya, dia bisa jatuh kepada hukum orang yang munafik. Kalau dia beda antara lisan dengan perbuatannya, dia bisa jatuh kepada hukum orang yang fasik. Maka seorang mukmin, ya, harus membuktikan akhlak terbaiknya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatukan hati, lisan, dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali, ya, seperti di surah An-Nisa surat keempat ayat 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Ini yang dipanggil yang sudah beriman, Pak, ini. Yang tadi sudah berikrar itu. Aminu billahi. Tetap teguhlah beriman kepada Allah. Jadi orang yang sudah beriman itu diingatkan kembali, ya, agar meneguhkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rasulihi, dan kepada rasulnya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan kepada kitab yang telah diturunkan kepada rasulnya. Ya, yaitu Al-Qur'an. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW. Dalam hal ini kepada Taurat, kepada Zabur, kepada Injil. Wa may yakfur billahi, barang siapa yang kufur kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan dia kufur kepada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia berada dalam kesesatan yang amat jauh. Jadi orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneguhkan imannya. Ya. Ini iman merupakan hidayah dan bimbingan dari Allah yang merupakan anugerah yang teramat besar yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. Dan tidak semua makhluk Allah mendapatkan anugerah iman ini. Ya. Karena iman inilah maka amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sedekah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perjuangan kita para asatidz bapak-bapak di lembaga Al-Qur'an ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena iman ini maka segera ikhtiar kita
berumah tangga, mempunyai anak, mengajar, mengaji, itu semua akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala karena iman. Maka seorang yang berakhlak, ya, maka dia akan senantiasa tajdidul iman, memperbaiki imannya. Sebab apa? Para asatid semuanya. Sebab iman itu mengalami dua kondisi. Ada yazidu dan ada yankusu. Ya, ada kalanya iman itu naik. Ada kalanya iman itu turun. Ya. Nah, kalau iman lagi naik, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan bimbingan hidayah. Tapi yang harus kita waspadai ketika iman ini menurun. Kapan iman naik? Rasulullah memberikan beberapa alamat. Ya. Apa alamat-alamat orang ketika imannya naik? Ya, biyazidi ta'atihi. Ketika dia bertambah terus ketaatannya. Salatnya semakin khusyuk. Salatnya menjaga berjamaah. Tilawah Al-Qur'annya terus, bukan hanya beberapa lembar saja, tetapi dirutinkan. Saya sudah dapat bagian ini 1 juz, terus nggak baca lagi. Dah, ditambah. Ya, bila perlu beberapa juz yang kosong itu diambil. Saya aja Pak Adi yang ambil. Bertambah dia. Ya. Jadi bertambahnya iman ini karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarana yang dilakukan oleh kita hari ini merupakan sarana ketaatan agar meningkat taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah menyampaikan materi, kalau bicara ingin rezeki, bicara ingin sehat, bicara ingin bahagia, perbaiki dulu dong salatnya. Bagaimana interaksinya kita dengan Al-Quran? Bagaimana pula interaksi kita, bakti kita kepada orang tua? Ya, jangan kita ingin hidup bahagia, keluarga tentram, rezeki banyak, ya, bahagia dalam arti sehat walafiat, tetapi yang lain-lainnya tidak diperhatikan. Kenapa? Karena kebahagiaan, rezeki, dan ketentraman itu datang dari ya ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada poin yang pertama, jadi iman itu akan meningkat. Ya, saya berharap ini ada upaya-upaya dan langkah-langkah yang bisa mendorong para pengurus hadir di kegiatan ini. Kan kegiatan sebulan sekali ya, bukan seminggu sekali ya. Sebulan ya? 2 minggu sekali, Ustaz. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Nah, ini pesertanya masih sangat minim sekali. Ya, gimana didorong? Bila perlu Pak Dirda 1, Dirda 2-nya di Japri untuk mengingatkan, ya, untuk meningkatkan ini semangat, ya, hamiyahnya, semangatnya bisa naik terus ketika tadi imannya naik. Iman naik itu bersamaan dengan tambahnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus waspada ketika iman itu menurun. Ini yang paling kita waspadai. Ya. Iman itu menurun dengan apa? Bimaksiatillah. Kalau ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi para asatid yang sudah ada di lembaga Al-Quran, tiap hari mengajar di majlis ta'lim, mengajak ngaji anak-anak, ya, menasihati kepada sahabat, ya, kemaksiatannya bisa jadi karena lalai, ya, karena mungkin lagi nggak semangat nih, gitu. Nah, ini juga harus kita dorong. Nah, kalau orang yang sedang turun imannya, dibiarkan saja, tidak kita sapa, tidak kita beritahu. Yang dikhawatirkan adalah jatuh kepada futur. Futur itu apa? Ya udah lepas aja.
Ya deh teman-teman aja, saya mah begini aja. Nah, ini bahaya. Ya, kembali ke akhlak terbaik seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus komitmen dengan yang pertama, iman. Iman yang dimaksud adalah bagaimana dia mengimani seluruh rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Jadi iman dengan seluruh rukun imannya. Ya. Jadi iman kepada Allah yang merupakan akhlak yang pertama ini menjadi pondasinya. Ya. Bagaimana kita diberikan pemahaman, ya. Dan pemahaman itu kita harus tingkatkan terus, karena iman ini yang menjadi ruh yang menggerakkan seluruh roda kehidupan kita. Jadi para asatid rahimakumullah yang saya cintai karena Allah, iman kepada Allah ini menjadi pondasi pertama, ya, dan itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar yang Allah berikan kepada seseorang. Ya. Dan kita adalah para dai di lembaga dakwah, mengajak orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ajakannya merupakan ajakan yang terbaik. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Tidak ada panggilan, ya, tidak ada kegiatan yang terbaik, ya, dibandingkan kegiatan, ucapan, ya, aktivitas yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini poin yang pertama. Ya. Para hadirin sekalian, mari kita sedikit merenung. Ya, sampai hari ini saya lihat data COVID terkonfirmasi itu sudah lebih dari 1.100.000 sekian di Indonesia. Ya. Kemudian yang masa dalam perawatan aja sudah 700 sekian. Yang wafat sudah 31.000 sekian. Nah, kita yang ditakdirkan oleh Allah diberikan sehat walafiat, ya, diberikan umur panjang, dibimbing dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Jangan sampai ini tidak kita syukuri. Untuk apa? Untuk mengokohkan iman kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, ya, poin yang pertama, setiap muslim harus memulai akhlak dengan pondasi pertama, yaitu iman, yakni percaya dengan mutlak, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang menurunkan hujan. Allah yang memberikan jodoh. Allah pula yang memberikan kelapangan rezeki maupun menyempitkan rezeki. Allah pula yang memberikan kekuasaan kepada seseorang dan Allah pula yang mencabut kekuasaan itu dari seseorang. Nah, inilah para asatidz sekalian rahimakumullah. Ya, kokohkan, kuatkan, ya, akhlak terbaik kita pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita perhatikan di ayat pertama saja, ya, di surat Al-Baqarah, kita akan menyaksikan kalimat yang begitu indah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nah, inilah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya.
Ya, dia sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang bertakwa disebut sifat yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib tafsirnya di sini yang pertama artinya tidak bisa dilihat saat ini oleh indera kita karena keterbatasan dan kelemahan manusia. Bukan berarti gaib tidak ada gaib di sini. Gaib artinya tidak bisa indera kita untuk melihatnya, tidak sanggup, tidak mampu. Yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pondasinya. Mustahil orang punya ketakwaan, mustahil menjadi ahli ibadah, mustahil menjadi orang yang adil, mustahil menjadi orang yang berakhlakul karimah. Mustahil menjadi orang yang bertanggung jawab. Mustahil menjadi orang yang ya baik, orang yang saleh. Apabila apa? Apabila tidak ada di dalam dirinya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi iman adalah pondasi pertama dan utama ketika seseorang bisa berakhlak baik kepada manusia maupun makhluk-makhluk yang lain. Oleh karena itu, ya, orang-orang yang beriman ya menjadi urutan yang pertama pada setiap Rasulullah SAW menyebutkan sesuatu. Saya ambil contoh misalnya. Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir, baru dia ada konsekuensinya. Menghormati tetangga, menghormati tamu. Falyakul khairan ailiyasmut. Berkatalah yang baik atau diam. Dari mana mulainya? Dari pondasi akhlak terbaik dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang muhitun, yang meliputi, yang menyaksikan. Bagaimana dia bisa berani berbuat dosa, berani berbuat maksiat? Ya, kenapa? Karena Allah melihatnya, basirun. Ya, Allah kemudian ya mencatat setiap apa yang dikerjakannya. Ya, bagi orang yang beriman tentu ini menjadi sesuatu yang harus diteguhkan. Ya. Jadi saya garis bawahi sekali lagi, orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman dengan seluruh rukun imannya, ya, kemudian melaksanakan konsekuensi dari imannya, ini merupakan perwujudan akhlak terbaiknya kepada Allah, dan dari situ nanti akan muncul akhlak-akhlak kepada yang lain. Salah satu contoh misalkan ketika Allah menyebut seorang hamba dengan disandarkan kepada namanya, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini di surah Al-Furqan. Hamba Allah yang Maha Rahman, ya, disandarkan namanya kepada nama yang mulia, nama Allah yang Maha Rahman. Disebutkan di sini, ya, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang berjalan, artinya orang yang hidup, orang yang berperilaku, orang yang berakhlak, orang yang bermuamalah, orang yang bergaul di dalam kehidupannya itu hauna, ya, dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Salah satu sifat pertama yang disebut di sini, orang itu rendah hati ketika orang-orang bodoh, orang-orang jahil mencelaknya, menghinanya, memakinya, merendahkannya.
nggak dibalas dengan kejelekan, nggak dibalas dengan keburukan. Dia nyela, saya celak lagi. Dia maki, saya maki lagi. Enggak. Hamba Allah yang Maha Rahman yang berdasarkan pada imannya kepada Allah, dia akan menjadi orang yang rendah hati, ya. Kemudian dia senantiasa menjawab, ya, merespon setiap perilaku orang-orang yang bodoh. Atau orang-orang yang bodoh di sini bukan berarti bodoh orang itu tidak cerdas. Bodoh dalam arti dia tidak mengenal agama, tidak mengenal ilmu. Ya. Qalu salama. Dia jawab dengan kata-kata salam yang menyelamatkan. Gak bakalan membalas dengan keburukan. Dia mencela, dia memaki, dilihat. Oh, semoga ini Allah memberikan kesabaran kepada saya dan antum segera mendapatkan petunjuk. Setiap respon yang negatif itu dibalas dengan sebuah kebaikan. Dari mana mulainya? Dia ingin buktikan sebagai orang yang beriman, maka akan muncul akhlak-akhlak berikutnya. Karena dia sudah membuktikan akhlak terbaiknya, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sifat-sifat lain. Ketika dia sholat, ya, maka sholat yang terbaik adalah sholat yang bukan hanya ditunaikan dalam berjamaah, bukan hanya ditunaikan di masjid, bukan hanya ditunaikan dalam kehusuan, tapi sholat yang terbaik, sholat yang ditunaikan dengan ihsan. Rasulullah mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa'illam takun tarahu, fa'innahu yaraka. Engkau beribadah, ambil saja contohnya salat, seolah-olah engkau melihat Allah. Fa'illam takun tarahu, dan engkau tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa melihat Allah. Tapi kalimat yang kedua, fa'innahu yarahu. Yakini dalam hati bahwa engkau dilihat oleh Allah. Maka orang yang salat merasa melihat Allah atau merasa dilihat oleh Allah akan tampil menjadi sholat yang terbaik, ibadah yang terbaik. Dan orang sholat, dia merasa usianya hanya tinggal menghitung hari. Boleh jadi orang lain sujud, ya, 5 menit, dia bisa 10 menit, bisa 50 menit. Karena dia merasa waktunya tinggal sebentar lagi. Karena dia beriman. Akan apa? Akan kepastian datangnya hari akhir. Akan kepastian datangnya qada dan qadar. Hanya masalahnya, ya, ketika kita mengimani sesuatu seperti iman kepada hari akhir, seolah-olah ketika kita mendengar ada sekian ribu, 300 sekian ribu orang yang wafat, seperti buat orang lain saja. Orang yang beriman akan merasakan bahwa, waduh, kapan giliran saya? Bukan dia takut dengan kematian itu, ya kan? Dan tidak perlu orang yang beriman takut dengan mati, karena mati itu merupakan hak dan bagian dirinya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi yang harus ditakuti oleh yang beriman adalah persiapan apa yang dibawa setelah mati. Itulah yang disebut dengan orang yang cerdas. Ya, al-qayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, mukmin yang cerdas, mukmin yang bisa mengontrol, memanage hawa nafsunya dan beramal untuk setelah mati. Sekali lagi, ketika seseorang mampu merefleksikan ketiga kekuatan, hatinya beriman, lisannya mengucapkan, ya, fisiknya mengerjakan, itu tersimpul di dalam sholat, tersimpul di dalam doa, tersimpul di dalam tilawah Quran. Tilawah Quran itu, para asatidz sekalian, itu kita sedang berdialog dengan Allah. Ya, hati kita harus yakin. Setiap lafaz yang kita ucapkan, Allah mendengar, Allah menyimak. Ya. Dan setiap huruf yang kita ucapkan, Allah
janjikan 10 kebaikan. Kita baca surah Al-Fatihah itu ada berapa huruf di situ? Berapa puluh kebaikan yang akan kita terima? Kita harus iman. Kalau tidak iman dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ya bacanya hanya sekedarnya saja. Hanya formalitas saja. Padahal kita sudah mohon kepada Allah di setiap kita khataman Al-Qur'an. Allahumma arhamni bil Qur'an. Ya Allah, kasihi, sayangi aku ini dengan Al-Qur'an. Waj'alhu li imama wa nura wa huda wa rahmah. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an imamku, wa nura, cahayaku, nurku, wa rahmah, dan rahmat darimu. Itu yang kita minta. Ya. Allahumma zakirni, ya Allah, ingatkan aku dengan Al-Qur'an. Allahumma zakirni min huma nasitu, ketika aku lupa. Wa alimni min huma jahiltu, ajari ya Allah aku dengan Al-Qur'an ketika aku bodoh terhadap Al-Qur'an. Warzuqni tilawatahu, ya Allah, anugerahkan kepadaku agar aku bisa membaca Al-Qur'an itu, ya, bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an itu. Ana al-laili wa atrafan nahar, di penghujung hari, di tengah malam, ya, di tengah malam, di ujung malam, itu bacaan-bacaan Al-Qur'an yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Baca Al-Qur'an setelah tahajud, baca Quran setelah subuh, baca Quran setelah maghrib. Nah, ini Masya Allah, itu yang kita minta. Warjukni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya. Kemudian permohonan kita yang terakhir, ya, waj'alhu li hujjatan. Duhai Allah, jadikan Al-Qur'an ini hujjatan, sebagai hujjah. Apa artinya hujjah? Ya, yang bisa membela, ya, dosa-dosa dan kesalahan kita. Maka Al-Qur'an menjadi hujjah. Waj'alni hujjatai ya rabbal alamin. Luar biasa ini doa khatmil Quran ini bagi orang yang beriman, ya. Ini akan menjadi ruh, ya. Bagaimana imannya akan meningkat, ya. Dan dia juga interaksi dengan Al-Quran akan semakin nikmat, akan semakin indah, akan semakin merasakan kelezatan-kelezatan itu. Para asatid rahimakumullah, Pak Adi, Pak Muhadi, Pak Ustadz Aziz, Bunda Rin, Bunda Nurmilah, dan Bunda Yuli. Inilah yang saya sampaikan, baru poin pertama. Jadi akhlak terbaik kita kepada Allah, marilah kita beriman dengan sebenarnya. Satukan hati, lisan, dan perbuatan kita. Kita berlindung kepada Allah. Kalau hati berkata A, lisan berkata B, perbuatan melakukan C. Itu adalah perbuatan orang munafik. Atau hatinya A, iman dia kepada Allah. Ya. Kemudian lisannya juga mengatakan iman dia kepada Allah. Tapi fisiknya ini malas. Malas ibadah, malas baca Quran, malas sodako, malas berdakwah, malas mengajar. Ini fasik. Kenapa? Imannya yakin. Lisannya juga mengucapkan, tapi fisiknya ini, ya, lemah, malas. Nah, kita berlindung dari itu semua. Mudah-mudahan doakan saya pribadi dan saya doakan juga para asatid semua di PK Paksi menjadi orang yang terdepan. Bagaimana kita menjadi orang yang berakhlak terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman sepenuhnya, ya, terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita dan yang Allah jadikan pedoman buat kita. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain bisa diurai lagi
akhlak-akhlak berikutnya. Yang pertama adalah akhlak terbaik seorang beriman adalah beriman sepenuh hati, hatinya, lisannya, dan perbuatannya dalam mewujudkan konsekuensi daripada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan bisa menjadi pelajaran serta acuan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mila. Mila bisa take over. Alhamdulillah. Terima kasih Iya. banyak Ustadz Ihsan Abdul Rashid. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan malam hari ini memberikan dorongan semangat kita untuk selalu tajdidul iman, mempunyai semangat untuk memperbaharui iman, dan mudah-mudahan senantiasa iman kita dalam keadaan yazid setiap harinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz, mohon langsung doa ya Pak Adi. Iya, langsung. Oh iya. Mandi tutup dengan doa, Ustaz. Baiklah para asatid semua, alhamdulillah Allah pertemukan kita malam ini. Mudah-mudahan ini pertemuan yang berkah. Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Allah berikan kemudahan kepada urusan dan kewajiban-kewajiban kita. Allah jadikan kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan Allah jadikan anak-anak kita, baik anak biologis, ya, anak yang lahir dari rahim-rahim kita, menjadi anak yang soleh dan solehah, maupun anak ya, ideologis. Anak ideologis siapa? Murid-murid kita, santri-santri di TPQ, di TKQ, ya, di taman-taman Al-Quran, itu juga menjadi anak yang soleh dan solehah. Mari kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah agar Allah mudahkan dan Allah kabulkan doa ini. Ala hadihini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita. Duhai Allah, Engkau Rabb yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berikanlah kepada kami, pada hamba yang penuh dengan dosa dan kesalahan ini, ampunan-Mu ya Allah. Duhai Allah, yang kami yakini, yang kami imani, berikanlah kepada kami kekuatan iman, kekuatan akidah, agar iman dalam hati kami kuat, agar lisan kami juga kuat, dan agar perbuatan kami juga kuat. Duhai Allah, Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kasihi, sayangi kami dengan terus memberikan bimbingan dan petunjuk-Mu serta hidayah menjadi orang-orang yang bertakwa kepadamu. Duhai Allah yang Maha Rahman, kasihi, sayangi kedua orang tua kami. Kasihi, sayangi ayah ibu kami ya Allah yang masih hidup. Semoga Kau berikan kesehatan, kebahagiaan. Ayah atau ibu kami yang sudah wafat, Kau jadikan kuburnya taman-taman surga. Dan doa-doa kami senantiasa Kau kabulkan. Duhai Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Kami adalah orang yang telah berikrar kepadamu bahwa kami adalah orang-orang yang mengajak kepada kebaikan,
mengajak kepada iman, mengajak kepada Islam, mengajak kepada Al-Quran, mengajak untuk terus beriman kepadamu ya Allah. Bimbinglah hati ini ya Allah. Bimbinglah iman ini ya Allah. Bimbinglah lisan ini ya Allah. Tambahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat dan kecerdasan untuk memahami ilmu itu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, dan alhamdulillah selesai sudah acara Khatmul pada malam hari ini. Saya selaku pengatur acara mohon maaf lahir batin bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan sama-sama membaca kafaratul majelis. Bismillah. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Ustaz Ihsan. Sama-sama insyaallah. Ada pantun Pak Adi. Selamat bertugas ya. Ya, Pak Adi. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Sama-sama selamat beristirahat. Mudah-mudahan terima kasih Allah jaga iman kita dan semangat kita semuanya. Amin, amin. Saya izin lab ya. Iya, terima kasih Ustaz. Baik, semuanya mohon izin juga lab ya semuanya. Ya, teman-teman selamat istirahat. Ya, bisa Keep ya. safe. Baik, nanti kita inikan lagi ya Bun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan